Ya, pagi ini kita akan membahas tentang kapasitor ya. Jadi bagian kedua dari bab 2 tentang kapasitor. Jadi bab 2 ini kita selesaikan dalam 2 pertemuan. Kemarin tentang potensial listrik, ya, yang hari ini tentang kapasitor. Jadi kapasitor ini adalah sebuah alat ya, sebuah alat yang dapat menyimpan energi listrik dalam bentuk medan listrik. Jadi penyimpanannya itu berbentuk medan listrik. Gitu ya. Atau langsung aja ya, saya share screen ininya ya, apa itu, PowerPoint-nya ya. Bentar, saya matikan dulu. Nah, sudah nampak ini ya, apa itu, PowerPoint-nya ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke, ya. Jadi kapasitor ya. Jadi kapasitor ini adalah, tadi sudah saya katakan bahwa dia bisa menyimpan energi listrik ya, dalam bentuk medan listrik. Jadi bentuknya medan listrik. Penyimpanannya berbentuk medan listrik. Kenapa kok begitu ya? Soalnya nanti ada juga yang bisa menyimpan energi listrik tapi dalam bentuk medan magnet. Namanya induktor. Jadi kalau induktor itu menyimpan energi listrik berbentuk medan magnet. Kalau yang berbentuk medan listrik namanya kapasitor. Ada juga yang lainnya ya. Misalkan kayak aki, power bank itu kan juga bisa menyimpan energi listrik. Bentuknya lain lagi kalau kalau aki atau power bank. Kalau aki maupun power bank itu dia menyimpannya dalam bentuk ini ya, dalam bentuk energi kimia, energi potensial kimia. Soalnya di situ ada reaksi kimia ya, di baterai itu ya. Tapi kalau di kapasitor tidak ada reaksi kimia. Jadi dia penyimpanannya dalam bentuk muatan-muatan listrik. Nah, muatan listrik itu kan menghasilkan medan listrik. Nah, gitu ya. Kalau yang nanti kita bahas di bab berikutnya ya, bab berapa? Bab 5 ya. Kalau bab 5 itu kayak induktor itu penyimpanannya dalam bentuk arus listrik. Arus listrik kan menghasilkan medan magnet gitu ya. Jadi beda bentuk ya. Kalau yang kapasitor itu berbentuk muatan listrik, kalau yang induktor berbentuk arus listrik. Kalau muatan listrik menghasilkan medan listrik, kalau arus listrik menghasilkan medan magnet ya, gitu ya. Nah, supaya dia bisa menyimpan energi listrik ya tentunya harus diisi dulu dengan listrik ya. Jadi seperti di gambar ini kan dia diisi energi listrik dari aki ini ya. Jadi dari aki lah. Kapasitor ini loh, 2 lempengan ini ya, 2 apa ini? 2 plat logam ini. Ini dihubungkan dengan kabel ini. Di sini ada saklarnya ini ya, ini. Ya, penyimpanannya seperti itu ya. Jadi nanti yang terjadi itu antara kedua lempengan nanti akan timbul medan listrik. Nah, itu penyimpanannya seperti itu ya. Nah, terus kemudian berkaitan dengan kemampuan sebuah kapasitor untuk menyimpan energi listrik atau muatan listrik ya. Nanti ada istilah namanya kapasitansi atau kapasitas. Lebih sering digunakan istilah kapasitansi. Kapasitansi itu maksudnya itu kemampuan ya, kapasitas atau kemampuan ya. Kemampuan kapasitor dalam menyimpan muatan listrik. Kalau semakin besar kapasitansinya berarti semakin besar kemampuannya gitu ya. Gitu. Perumusannya adalah kapasitansi ya, kapasitansi atau C ya. Lambangnya C itu sama dengan muatan dibagi V. Ya. Jadi C sama dengan Q per V. Ya. Q itu muatan yang bisa disimpan, V itu tegangan. Jadi nanti ketika dia menyimpan apa itu muatan listrik, maka nanti di antara kedua logam tadi kan ada 2 lempengan logam itu ya, akan timbul tegangan listrik. Nah itu ya. Jadi itu perbandingan antara muatan yang tersimpan sama tegangan listrik antara kedua lempengan tadi itu.
Nah ini ya, kalau dalam bentuk simbol ya, simbol dalam rangkaian kapasitor dilambangkan dengan ini, 2 garis sejajar ini ya. Ini lambang untuk kapasitor ya. Jadi jadi garis itu menyatakan lempengannya ya. Ya, kalau baterai lambangnya juga sama. Baterai lambangnya juga sama kayak kapasitor, cuma bedanya kalau baterai itu yang garis satu panjang, yang garis satunya pendek. Jadi kedua garis itu panjangnya nggak sama. Tapi kalau kapasitor itu sama ya. Gitu. Kalau baterai itu yang panjang itu bermuatan plus ya, kutub positif ya. Sementara yang pendek itu bermuatan negatif atau kutub negatif ya. Ya kayak ini kan bentuknya hampir sama ya antara baterai sama kapasitor ya. Cuma bedanya di garisnya ya. Kalau kapasitor itu sama panjang, kalau baterai itu ada garis panjang, ada garis pendek. Garis panjang itu kutub positif, garis pendek itu kutub negatif. Itu. Nah, terus nanti apa yang akan kita lakukan nanti adalah ini kita mau menghitung C ya, C atau kapasitansi dari berbagai kapasitor. Jadi nanti kita akan membahas 3 macam kapasitor ya. Mulai yang pertama itu kapasitor lempengan. Ya, jadi lempengan yang datar, berbentuk datar ya. Kemudian berikutnya adalah lempengannya berbentuk silinder. Sehingga disebut kapasitor silinder. Jadi 2 lempengan berbentuk silinder. Yang satu itu silinder berjari-jari kecil, yang satu silinder berjari-jari besar. Nah, keduanya itu satu sumbu. Ya, betul. Kemudian yang ketiga nanti kita akan membahas kapasitor bola. Ya, kapasitor bola. Jadi lempengannya berbentuk permukaan bola. Jadi nanti ada 2 permukaan bola ya. Yang satu berjari-jari kecil, satunya lagi berjari-jari besar. Nah, keduanya satu pusat ya. Jadi kedua permukaan bola itu sepusat. Nah, itu nanti yang akan kita bahas. Nah, nanti cara mencarinya itu pertama kita lihat dulu muatannya ya. Muatannya bagaimana. Kemudian dari muatan tersebut nanti kita tentukan ini medan listriknya. Jadi untuk lempengan bagaimana, untuk silinder bagaimana, untuk bola bagaimana tuh medan listriknya ya. Kemudian dari medan listrik nanti kita cari beda potensialnya menggunakan rumus yang kita bahas kemarin ya, hari apa itu? Hari kemarin, hari Kamis ya. Yaitu menggunakan apa? Integral garis ya. Integral garis medan listrik. Nanti akan tahu beda potensial listriknya di ketiga macam kapasitor tersebut. Nah, nanti dari perumusan potensial listrik nanti kita bisa tentukan ini kapasitansinya. Jadi nanti kita akan dapatkan C untuk kapasitor lempeng bagaimana ya. C untuk kapasitor silinder bagaimana dan C untuk kapasitor bola bagaimana. Nah, itu pembahasannya nanti seperti itu ya. Ini tahapan-tahapannya itu. Nah, ini langsung kita mulai untuk kapasitor keping sejajar ya. Jadi kapasitor lempengan sejajar dari dua permukaan datar sejajar. Yang pertama kita lihat dulu ini kan apa itu muatannya ya. Ini kan ini lempengan pertama, ini lempengan kedua ini ya. Katakanlah lempengan pertama kita kasih muatan positif ya dari baterai ya. Jadi lempengan pertama kita hubungkan dengan kutub positif baterai sehingga dia bermuatan positif. Lempengan kedua kita hubungkan dengan kutub negatif baterai sehingga dia bermuatan negatif ya. Karena berupa lempengan berarti nanti lempengan berarti kan nanti muatan persatuan luas ya. Luasan kan, lempengan berarti kan luasan itu ya. Ya, sehingga nanti ada ini plus sigma sama minus sigma. Sigma itu apa? Sigma itu muatan persatuan luas ya. Ya, yang seperti kita bahas kemarin kan ada muatan persatuan panjang itu lambda ya. Terus kemudian ini muatan persatuan luas yaitu sigma. Terus nanti ada lagi muatan persatuan volume. Ya, rho muatan. Nah, ini karena lempengan ini luasan maka nanti sigma ya, menggunakan sigma. Jadi ini positif sigma, yang di sini negatif sigma. Nah, sekarang kita lihat medan listrik
antara kedua lempengan. Nah, ini nanti di sini ya. Nanti lempengan plus akan menghasilkan medan listrik ini kayak gini nih ya. Di sebelah kiri arahnya ke kiri, pokoknya akan plus, berarti kan dia menjauh ya medan listriknya ini. Medan listriknya menjauh. Sebelah kiri berarti ke arah kiri ya, di sebelah kanan ke arah kanan ini ya. Ini menjauh, pokoknya menjauhi muatannya. Sekarang kita lihat yang minus ini ya, ini minus ini ya. Kita lihat minus. Minus dia muatannya negatif, berarti nanti arah medan listriknya tidak menjauh tapi mendekat. Coba lihat ini yang warnanya abu-abu ini ya, garis yang warnanya abu-abu ini ya. Jadi dia di sebelah kiri medan listriknya ke kanan ya. Karena dia muatan negatif, karena menuju ininya kan, menuju lempengannya ini. Sementara di sebelah kanan medan listriknya ini ke kiri ya. Ini menuju lempengannya kan ini ya. Nah itu. Jadi kebalikannya. Nah, sekarang kita mau lihat ini tiga daerah ya. Tiga daerah atau tiga posisi ya. Jadi yang pertama itu di sebelah kiri kedua lempengan. Nah ini. Coba kita lihat di sebelah kiri kedua lempengan kan ada medan listrik yang arah ke kiri dari lempengan plus dan ada medan listrik yang arahnya ke kanan dari lempengan negatif ya. Besarnya bagaimana ya? Tentunya besarnya sama karena kedua lempengan kan bermuatan sama ya. Cuma berlawanan tanda. Sehingga nanti kalau sama kuatnya antara kanan dan kiri, maka nanti hasilnya itu 0. Jadi medan listriknya nanti 0 inilah. Ini kan. Medan listriknya ini 0 karena medan listrik ke arah kiri yang dihasilkan oleh lempengan plus sama besar dengan medan listrik yang ke arah kanan yang dihasilkan oleh lempengan negatif. Sehingga nanti resultannya jadi 0. Nah, begitu pula yang terjadi di sebelah kanan. Di sebelah paling kanan dari kedua lempengan itu. Nah, kalau di sebelah kanan terjadi sebaliknya ya. Jadi medan listrik oleh lempengan plus arahnya ke kanan, sementara medan listrik oleh lempengan minus arahnya ke kiri ya. Dan sama besar ya. Sehingga E-nya 0 juga ya. Jadi kesimpulannya medan listrik di sebelah kiri dan kanan kapasitor itu 0. Nah, bagaimana dengan yang di antara kedua lempengan? Kalau di antara kedua lempengan medan listriknya bagaimana? Kan arahnya sama. Ya, arahnya sama. Jadi dari lempengan plus arahnya ke kanan, dari lempengan minus juga ke kanan. Jadi keduanya arahnya sama. Ya. Sehingga nanti medan listriknya saling menguatkan ya. Jadi medan listriknya saling menguatkan gitu nantinya. Gitu. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, seperti yang kita lihat kemarin ya, medan listrik oleh lempengan sejajar itu kan ini ya, E sama dengan sigma per 2 epsilon 0. Kemarin kan gitu ya, waktu membahas di hukum Gauss ya, hukum Gauss kemarin ya, udah kita dapatkan ini kan, hukum Gauss tentang apa, waktu membahas itu medan listrik menggunakan silinder ya kemarin ya. Ini, di mana sigma itu adalah muatan persatuan luas. Nah, tadi udah kita lihat ya, di sebelah kiri 0 ya, di sebelah kanan juga 0 ya. Di antara kedua kapasitor, medan listriknya kan 2 kalinya. Jadi nanti 2 kalinya ini ya. Sehingga medan listrik di antara kedua lempengan itu nanti 2 kalinya ini. Jadi 2 kali sigma per 2 epsilon 0. Sehingga duanya kita coret ya. Duanya kita coret, sehingga nanti jadinya ini kan. Sigma per epsilon 0. Kan ini kan 2 kalinya ya. Kan 2 kali karena ada lempengan plus sama lempengan minus yang saling menguatkan sehingga 2 kalinya, sehingga nanti jadinya ini sigma per epsilon 0 ya, gitu kan. Sementara kita tahu sigma itu kan Q per A, sehingga kalau sigmanya kita ganti dengan Q per A maka menjadi nanti ini Q per A epsilon 0. Nah itu ya, jadi kita udah tahu medan listriknya. Sekarang kalau udah tahu medan listriknya, kita mau nyari beda potensialnya pakai rumus integral garis ini ya. Ini rumus integral garis medan listriknya ya. Minus integral dari A ke B ya, E ds. Ya. E-nya kan ini, Q per A epsilon 0. Nah, ini konstan ya. Konstan sehingga nanti terus ds-nya. DS itu apa sih? DS itu pergeserannya ya.
pergeserannya dari A sampai D ya, pergeserannya ya dari A sampai D. Berarti sejauh apa ya? Sejauh atau sepanjang jarak kedua lempeng. Nah itu D ya. D itu jarak kedua lempeng. Jadi integral EDS nanti hasilnya ya E kalikan D. D itu adalah jarak kedua lempeng ya. Sementara E-nya kan ini ya. E-nya kan ini ya. E-nya kan ini ya. Gitu. Ya. Jadi E-nya nanti dapatnya ini kan Q per A. E itu E resultan ya, bukan E resultannya kan ini Q per A epsilon 0. Jadi nanti dapatnya nanti gini. Q kalikan D dibagi A epsilon 0. Itu ya. Nah itu. Nah, setelah tahu delta V, baru kita cari C-nya. C menggunakan rumus tadi bahwa C itu sama dengan Q per V ya. Q per V. Lah V-nya kan ini tadi ya. V-nya kan ini. Apa tadi? ED, E-nya kan Q A epsilon 0 kali D. Sehingga kalau kita cari Q per V ya, jadi kalau V sama dengan Q D A epsilon 0, maka kalau Q per V berarti kan sama dengan ini A epsilon 0 ya, A epsilon 0 per D. Nah, nanti dapatnya itu nanti ya. Ini ya. Nanti dapatnya ini. Jadi A epsilon 0 per D karena ini kan. Karena V sama dengan ini. ED, E-nya kan ini gitu ya. Sehingga nanti ini. Yang penting itu hasil ini loh ya. Ini nanti yang perlu kalian hafalkan itu ini. Bahwa untuk kapasitor lempeng, kapasitansinya itu adalah ini ya. Epsilon 0A per D. Nah, ini nih hasil akhirnya. Yang penting itu C-nya itu ya. Nah, kemudian kalau tadi itu lempeng. Sekarang kalau silinder, ya. Kalau silinder, muatannya, ya di sini menggunakan muatan Ki ya. Ya, jadi kalau silinder ya sama juga sebetulnya sigma ya, sigma juga. Ya menggunakan sigma, karena kan permukaan ya, luasnya luas silinder. Cuma nanti di sini kita tidak menggunakan sigma, tapi menggunakan Ki ya, menggunakan Ki. Nah, kemarin udah kita cari juga bahwa medan listrik ya yang ditimbulkan oleh silinder ya itu adalah ini. E sama dengan Q per 2pi epsilon 0 LR. Kemarin waktu bahas hukum Gauss ya. Waktu bahas hukum Gauss bahwa medan listrik oleh silinder ya. Itu ini. Rumus ini dari mana? Kok dapat ini ya? Dari menggunakan hukum Gauss ya. Hukum Gauss ya, dapatnya ini. Nah, kemudian kalau sudah tahu E-nya, nanti kita gunakan integral garis. Integral garis dari medan listrik ya, dari permukaan silinder yang di dalam sama permukaan silinder yang di luar. Jadi ini loh. Ini aja deh. Ini ada dua permukaan silinder ya. Ini adalah silinder apa ini? Silinder yang di dalam, ini silinder yang di luar gitu ya. Yang silinder di dalam diberi muatan plus, yang silinder luar diberi muatan negatif gitu ya. Muatannya sama ya. Yang bagian dalam jari-jarinya A, yang bagian luar jari-jarinya B ini loh. Bagian dalam jari-jarinya A, bagian luar jari-jarinya B gitu. Sehingga nanti kalau kita gunakan integral garis medan listrik ya, nanti muncul sebetulnya ini perlu saya ralat ya. Ini sebetulnya bukan log tapi len ya. Ya. Kemarin kan dapatnya len ya waktu bahas kemarin hari Kamis itu ya, hari Kamis ya dapatnya. Kenapa kok len? Iya. Soalnya integral ini loh, integral 1/r ya. 1/r kan integralnya itu kan len ya. Ini kan 1/r ini kan. Ini loh, R-nya kan di bawah ya, jadi 1/r. Integral 1/r itu len. Jadi lebih tepatnya ini len ya. Jadi nanti hasilnya adalah V. V itu apa sih? Tegangan ya, tegangan atau beda potensial antara kedua permukaan ini. Kedua permukaan silinder. Ya, jadi Q per tetap ini kan ya, 2pi epsilon 0. Nah, ini jadi len ya karena 1/r ini. Len B dibagi A. Jadi len jari-jari apa? Jari-jari
luar dibagi jari-jari dalam. Nah, itu. Nah, nanti dari sini setelah tahu ini kan kita bisa ngitung C. C itu apa? Q dibagi V. Jadi Q ini dibagi V. Ya. Q dibagi V. Berarti kalau Q dibagi V, berarti kan sama dengan ini ya. 2pi epsilon 0L dibagi ln ini kan, dibagi ln B per A. Nah, ini. Yang perlu kalian hafal tuh yang ini ya. Bahwa C sama dengan 2pi epsilon 0L per ln B per A. B itu jari-jari luar silinder, A jari-jari dalam silinder. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bola. Ya, bola udah kita tahu ya, medan listrik di luar bola ya, itu adalah ini kemarin ya dari hukum Gauss juga ya. Jadi rumus E-nya sudah kita peroleh menggunakan hukum Gauss di pertemuan minggu lalu ya, udah kita bahas. Yaitu ini kan, Q per 4pi epsilon 0 per R kuadrat. Nah ini ya. Jadi ini ceritanya ada dua permukaan bola konduktor ya. Ini yang bola dalam jari-jarinya A konduktor ya. Yang bola luar jari-jarinya B ini ya. Yang bola dalam dikasih muatan plus, yang bola luar dikasih muatan negatif. Nah itu. Nah kemudian E-nya sudah tahu, langkah berikutnya kita mau nyari tegangannya. Tegangannya ya kita gunakan integral garis ya. Kemarin sudah kita hitung ya, nanti hasilnya apa? Minus per R ya. Kan ini integral ya, integral per R kuadrat dr. Jawabnya kan minus per R yang kita bahas minggu kemarin, hari kemarin ya, hari Kamis kemarin ya. Sehingga nanti min ketemu min jadi plus kan itu ya. Jadi nanti jawabannya kan ini Q per 4pi epsilon 0 R. Ya, ini kan R. R kan kita hitung dari apa? Batasnya dari dalam keluar ya, sehingga nanti jadinya apa ini nanti? Seper B dikurangi seper A ya. Seper B itu jari-jari luar dikurangi seper jari-jari dalam. Kan seper R itu ya. Atau kalau kita samakan penyebutnya ya, seper B dikurangi seper A kan kalau kita samakan penyebutnya kan jadi AB ya. Sehingga nanti jadi apa ini? A ini kan. Sehingga nanti jadinya B dikurangi A ya. Kayaknya ini salah ini ya. Ini salah ini ya kayaknya ya. Ini salah nih, harusnya seper A kurangi seper B nih ya. Kebalik ini, maaf. Jadi ini ada kesalahan ketik ya. Yang bagian sini salah ini. Ini harusnya apa ini? Harusnya seper A dikurangi seper B. Kalau yang ini benar ini ya. Jadi maaf ada ralat ya ini ya. Soalnya dari rumus ini kan. Ini kan dari rumus ini. Nah, setelah tahu itu, kalau kita mau nyari C berarti ini kan. Q dibagi V ya. Sehingga nanti ini 4pi epsilon 0 ya. 4pi epsilon 0 kalikan AB dibagi ini kan, dibalik gitu ya, B per A nanti jadi ini. Soalnya ini kan, Q dibagi V ini. Nah itu kapasitor bola. Sudah, 3 macam sudah kita bahas ya. Terus berikutnya, rangkaian kapasitor. Nah nanti ada 2 macam rangkaian kapasitor. Yang pertama adalah kapasitor yang dirangkai paralel ini kan. Berikutnya kalau dirangkai seri. Nah, itu yang mau kita bahas. Cuma biasanya kalau di soal nanti biasanya rangkaian campuran ya, itu repotnya gitu ya. Di teorinya dibahas seri semua sama paralel semua, tapi nanti di soal ditanyakan rangkaian yang campuran, ada yang seri, ada yang paralel gitu ya. Tapi itu nggak masalah, nanti bisa dibahas di soal ya. Jadi rencana saya kalau besok lusa asisten ya, diisi asistensi ya. Kemudian minggu depannya baru saya akan bahas ini soal-soal ya. Jadi minggu depan kita bahas soal-soal ya. Soal-soal bab 1 sama bab 2. Terus berikutnya lagi baru nanti ada kuis ya. Kan ini babnya udah selesai nih bab 2. Maka nanti akan ada kuis. Ya ini kita bahas dulu ya satu-satu. Ini kalau kapasitornya paralel. Nah ini kan. Jadi ini ada tiga kapasitor dirangkai paralel ya. Ya kita beri muatan menggunakan baterai, ini baterai ya.
Sehingga nanti ketiganya bermuatan plus yang bagian atas ya. Sementara yang bagian bawah ketiganya nanti bermuatan minus. Nah, ini kan. Ya. Karena dia dirangkai paralel, tegangannya sama. Jadi tegangan pada kapasitor 1 sama dengan tegangan baterai ya. Kapasitor 2 juga sama dengan baterai, kapasitor 3 sama dengan baterai. Jadi tegangannya sama semua gitu ya. Terus muatannya bagaimana? Lah muatannya karena ini semuanya kan berasal dari baterai, maka nanti muatan yang diberikan dari baterai nanti kan terbagi ya. Ada yang masuk ke kapasitor 1, ada yang masuk ke kapasitor 2, ada yang masuk ke kapasitor 3. Jadi nanti muatannya nanti gini, Q total sama dengan Q1 tambah Q2 sama dengan Q3 ya. Tapi tegangannya sama ya. Jadi itu yang terjadi ya. Jadi kalau kapasitor ini saya pandang ya, saya pandang sebagai satu kesatuan ya. Nah, jadi gini, maka nanti kita mau nyari berapa sih nilai C dari gabungan ya. Ketiga kapasitor yang dirangkai paralel ini. Ya, prinsipnya tadi bahwa Q pada rangkaian resultan apa? Ya, apa itu kapasitor rangkaian ini berarti menyatakan apa jumlah semuanya ya. Sementara V-nya sama gitu ya. Jadi nanti ini kan Q total Q1 Q2 per Q3. Nah, nanti dari rumus ini nanti kalau kita bagi dengan V ya, kita bagi dengan V ya. Jadi Q total kita bagi dengan V. Maka nanti semuanya kita bagi V kan? Ini kan ada jadi. Ya. Lah, Q total per V itu kan sama dengan C. C ini C rangkaiannya ya, C rangkaian. Lah Q1 per V kan sama dengan C1. Q2 per V sama dengan C2 dan Q3 per V sama dengan C3. Jadi nanti kesimpulannya ini kalau C rangkaian paralel ya. Jadi C paralel sama dengan apa? C1 tambah C2 tambah C3. Nanti ini ya. Ini untuk C paralel nih. Jadi C paralel sama dengan apa? Sigma CI. Maksudnya apa? C1 tambah C2 tambah C3 dan seterusnya. Itu kalau paralel. Nah, sekarang kalau seri, nah ini kayak gini ya. Ini rangkaian seri. Kalau seri muatan yang diberikan ke kapasitor 1 ya. Ya, itu akan sama dengan pada muatan pada kapasitor 2 dan pada kapasitor 3. Kenapa? Karena mereka kan seri gitu ya. Jadi misalkan di muatan sini masuk ke sini kan. Peski masuk kan ke sini ya. Maka nanti yang sebagian lempengannya sebelah sini nanti dia akan menjadi minus ya, sehingga yang sana jadi plus gitu ya. Ya. Itu pula sebaliknya. Kalau yang di sini jadi plus, yang sebelah sana jadi minus ya. Nah, yang ini nanti baru yang ini kan ke baterainya ini nanti ya. Ya, jadi muatannya sama. Karena apa? Karena arusnya kan sama ini ya. Arusnya kan sama kalau seri itu kan. Arus itu kan nanti menghasilkan muatan gitu ya. Gitu kan. Jadi muatan kan dari arus. Karena arusnya sama, maka nanti muatannya sama ini kan. Jadi muatan dari apa ini dari masing-masing kapasitor sama. Tegangannya bagaimana? Ini tegangan dari baterai kan dari sini sampai sini. Sementara tegangan pada kapasitor 1 kan sampai sini aja ya. Ini tegangan pada kapasitor 2, ini pada kapasitor. Jadi nanti yang terjadi itu apa? Ini nanti ya. V dari baterai ya sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Jadi kebalikan dari yang rangkaian paralel tadi. Kalau rangkaian yang paralel tadi kan Q-nya merupakan penjumlahan ya. V-nya sama. Sekarang kebalik ya. Justru Q-nya sama ya. Terus V-nya merupakan penjumlahan. Jadi kebalikan dari yang apa itu? Dari yang paralel tadi ya. Antara Q sama V. Nah, kalau dari sini nanti kan kita bisa tahu bahwa V itu kan Q per C ya. Jadi tadi kan kalau dari rumus definisi kapasitor apa? C sama dengan Q dibagi V. Kalau kita putar V sama dengan apa? Berarti V kan sama dengan Q per C ya. Jadi kalau gitu apa? V total berarti ya Q total per C total ya. V1 berarti apa ya? Ya Q1 per C1, V2 Q2 per C2, V3 ya Q3 per C3. Lah kan Q-nya sama semua ya. Q-nya kan sama semua. Sehingga nanti jadi gini. Q per C sama dengan Q per C1
plus Q per C2 plus Q per C3 ya. Karena sama kan bisa kita coretkan sama semua sehingga nanti jadinya ini kan. Seper C untuk rangkaian seri itu sama dengan apa? Sigma seper C. Nah itu. Jadi kesimpulannya kalau dia itu rangkaian paralel ya, maka C rangkaiannya itu adalah sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 dan seterusnya atau sama dengan apa? Sigma C. Tapi kalau dia itu rangkaian seri, maka nanti seper C ya. Seper C sama dengan seper C1 ditambah seper C2 dan seterusnya atau apa? Sigma seper C. Jadi penjumlahannya menggunakan seper C. Itu untuk yang seri. Nah, terus berikutnya tentang apa? Energi dalam kapasitor. Jadi tadi saya katakan ya bahwa kapasitor itu kan bisa menyimpan ini energi listrik dalam bentuk medan listrik. Lah kita mau ngitung kalau gitu berapa besarnya ya energi yang tersimpan ya. Kalau misalkan kapasitasnya C. Nah itu. Nah, untuk menghitung energi ya kita gunakan rumus energi potensial listrik. Ya itu tapi rumusnya tidak menggunakan rumus yang kemarin kita gunakan kemarin itu ya. Kemarin kan pakai rumus U ya, U sama dengan Q1 Q2 ya per 4pi epsilon 0 R. Nah, itu kan untuk muatan titik ya. Itu kan untuk muatan titik lah. Dalam kapasitor ini kan muatannya bukan muatan titik ya, tapi muatan yang terdistribusi dalam lempengan itu ya. Sehingga nanti rumus itu perlu kita kembangkan untuk yang ini, yang distribusi kontinu ya. Nah, ini menggunakan prinsip ini. Di sini dijelaskan ya. Jadi ini, jika muatan sebesar Q ya, kita pindahkan dari satu tempat ke tempat lain yang mempunyai tegangan V ya. Beda potensial V, maka energi potensial tersebut bertambah sebesar QV. Lah ini ya. Menggunakan prinsip ini ya. Ya sebetulnya sih berkaitan dengan yang kemarin ya. Kemarin kan kita udah tahu definisi dari potensial listrik ya. Potensial listrik kan definisinya apa? U per Q ya. Kemarin itu ya. Bahwa V sama dengan U per Q. Gitu ya. Jadi potensial listrik sama dengan apa? Energi potensial dibagi Q. Jadi kalau V sama dengan U per Q, maka U sama dengan Q kali V kan gitu ya. Ya. Jadi karena kalau V sama dengan definisinya kan V sama dengan U per Q, maka U sama dengan Q kali V kan tinggal dibolak-balik aja ya. Jadi itu rumusnya nanti akan kita gunakan ya. Ya, rumus itu berlaku umum baik untuk yang kita bahas kemarin untuk muatan titik maupun untuk muatan yang distribusi kontinu seperti pada kapasitor. Pokoknya U itu sama dengan QV gitu ya. Nah, kemudian nanti dari situ kita mau menghitungnya ya. Yaitu nanti kalau tadi apa? U sama dengan QV ya untuk muatan yang apa itu secara umum ya. Kalau untuk muatan yang terdistribusi kontinu ya kita gunakan elemen dulu ya. Karena kan nggak konstan itu potensialnya nanti itu ya. Maka nanti kalau U sama dengan Q kali V ya, kita gunakan per elemen. Jadi kalau gitu berarti elemennya ya, elemen energi potensial berarti kan DU ya. Kalau U sama dengan QV atau V kali Q, maka DU sama dengan V dQ. Nah ini ya, ini nanti rumus yang akan kita pakai ya. Ya, kalau rumus kemarin kan U sama dengan V kali Q ya, karena di sini V-nya tidak konstan ya, maka nanti DU sama dengan V dQ. DU sama dengan V dQ. Nah, lalu kalau mau ngitung energinya ya harus kita integralkan karena nggak konstan. Kalau kemarin kan langsung dikalikan karena V-nya konstan.
Jadi kita integralkan mulai dari kapasitor itu kosong ya, sampai kapasitor itu bermuatan Q besar. Jadi ini kan V dQ ya. V-nya kan rumus pada kapasitor, potensial pada kapasitor kan Q per C. Nah, ini. Jadi Q per C dQ ya. Sehingga nanti dapatnya itu ini integral Q dQ. C-nya kan konstan ya, kapasitansi. Jadi bisa keluar dari integral. Jadi nanti seper C integral Q dQ. Nah, integral Q dQ itu bagaimana itu? Bisa jawab kalian? Ada yang bisa itu? Itu sama artinya dengan integral X dx. Integral X dx itu bagaimana? Ada yang bisa? Seperti biasa. Ya, sebutkan ini dulu. Nama sama ini departemennya ya. Putri Dwi Isabella, Pak. Dari departemen? Sistem informasi. Ya gimana? Tadi integral Q ya, Pak? Integral Q dQ. Oh ya, jadi setengah Q kuadrat plus C. Ya, benar. Setengah Q kuadrat plus C. C-nya konstanta ya, bukan C kapasitansi ya. Iya, Pak. Iya, benar. Nah, karena ini integralnya kan ada batasnya nih ya. Jadi istilahnya integral tertentu ya. Jadi kalau integral tertentu nggak perlu pakai C ya. Nggak perlu pakai konstanta. Tapi kalau integralnya integral tak tentu nggak ada batas. Nggak ada batas integralnya kan nanti keluar C, keluar konstanta gitu ya. Ya benar. Jadi integral Q dQ jawabannya kan setengah Q kuadrat ya. Mulai dari 0 sampai Q. Berarti nanti apa? Ya setengah Q kuadrat besar dikurangi 0 kan itu ya. Soalnya mulai dari 0 itu ya. Sehingga nanti jawabannya apa? Setengah Q kuadrat besar. Terus tadi kan ada seper C, nanti dikalikan aja seper C. Jadi jawabannya apa? Setengah Q kuadrat kali seper C, atau ini nanti ini ya, Q kuadrat per 2C. Nah, itu adalah energi yang tersimpan dalam kapasitor. Jadi energi yang tersimpan dalam kapasitor itu adalah Q kuadrat per 2C. Nah, C kan bisa kita ganti ya. C itu apa? Q per V kan gitu ya. Sehingga nanti kalau gitu Q kuadrat per 2Q per V ya. Ya sama artinya sama dengan setengah Q kali V, karena Q-nya nanti kan jadi pangkat 1 gitu ya. Jadi setengah Q V ya. Nah ini. Lah yang paling sering dipakai itu yang ketiga ini biasanya. Jadi ada 3 macam bentuk U ya. Yang pertama setengah Q kuadrat per 2C bisa dari rumus tadi ya. Bisa juga pakai setengah Q V. Nah, yang paling sering dipakai itu yang ini, setengah CV kuadrat. Dari mana ini ya? Ketika Q-nya saya ganti. Q itu kan C kali V. Ya. Q sama dengan C kali V. Sehingga nanti jadinya apa? Setengah CV kuadrat ini. Jadi itu adalah energi yang tersimpan dalam kapasitor ya. Jadi setengah kali C kali V kuadrat. Tegangannya dikuadratkan. Ya. Atau bisa juga setengah Q V. Bisa juga ini ya. Nah, itu adalah energi yang tersimpan dalam kapasitor. Nah, kemudian bisa juga itu kita terapkan untuk kapasitor keping sejajar. Ya, kalau kapasitor pada keping sejajar, kan C-nya ini kan epsilon 0 A per D. Ini berlaku khusus untuk kapasitor keping sejajar ya. Kalau yang dua lainnya nanti akan lain. Tadi kan ada silinder, ada bola ya, nanti lain lagi. Ini khusus untuk keping sejajar. Jadi untuk keping sejajar yang maka C-nya kan bisa kita ganti dengan ini epsilon 0 A per D gitu ya. Sementara V-nya itu kan E kali D. Nah, ini sekali lagi saya ulangi, ini hanya berlaku untuk kapasitor keping sejajar. Ya, dari C-nya saya ganti dengan epsilon 0 A per D, V-nya saya ganti dengan E kali D. Sehingga nanti jadinya ini ya, setengah epsilon 0 A D ya, terus E kuadrat. Ya, E itu apa? Medan listriknya. Jadi medan listrik kuadrat. Jadi O itu medan listrik kuadrat gitu ya. Nah, kemudian kalau saya bagi dengan volume ya, volume kapasitor keping sejajar berarti kan sama dengan A kali D. A itu kan luas keping ya, luas keping dikalikan jarak kedua keping berarti kan jadi volume ya. Volume di dalam kapasitor ya. Maka nanti jadinya ini kan apa? Setengah epsilon 0 A kuadrat. Itu yang disebut dengan nama rapat energi. Rapat energi itu maksudnya energi persatuan volume. Setengah epsilon 0 E kuadrat. Ini
untuk kapasitor keping sejajar. Nah, ini ada yang perlu saya sampaikan. Kalau rumus yang atas ini ya, U sama dengan setengah epsilon 0A D E kuadrat itu hanya berlaku untuk kapasitor keping sejajar. Tapi ketika saya ubah menjadi rapat energi, kan saya bagi dengan volume ya, ternyata itu berlaku umum. Jadi rumus rapat energi yang di bawah ini loh, U kecil. Jadi gini, kalau U besar itu energi, ya, energi potensial atau energi yang tersimpan dalam kapasitor ya. Tapi kalau U kecil itu adalah energi potensial atau energi yang tersimpan dibagi volume. Ya, energi persatuan volume kalau U kecil itu. Jadi ada U besar, ada U kecil. Kalau U besar itu satuannya joule karena energi potensial. Kalau U kecil itu energi potensial persatuan volume. Jadi satuannya nanti apa? Joule per meter kubik. Itu sama dengan ini nanti ya, setengah epsilon 0 E kuadrat. Nah, ternyata ini nggak hanya berlaku untuk kapasitor keping, tapi berlaku umum. Jadi berlaku untuk kapasitor apa saja ini loh. Bentuk yang sama juga dapat diperoleh untuk kapasitor lainnya. Tidak cuma kapasitor keping sejajar. Jadi ternyata U kecil ya, setengah epsilon 0 E kuadrat ini juga berlaku untuk bola, berlaku juga untuk silinder. Jadi berlaku umum. Jadi prinsipnya itu yang sama itu rapat energinya ya. Tapi kalau energinya, nah itu bisa beda-beda antar masing-masing kapasitor. Udah, tentang kapasitor sudah ya. Terus berikutnya bahas tentang bahan dielektrik. Bahan dielektrik itu apa? Kemarin sudah saya singgung masalah bahan dielektrik ya? Atau belum ya? Jadi kalau yang saya bahas tadi kan kapasitornya kan ini. Di antara kedua lempengnya itu kan kosongan ya. Artinya itu berisi. Ya kosongan dalam arti ruang hampa ya, tapi bisa juga udara. Nah kebetulan udara mempunyai sifat yang sama seperti ruang hampa. Sifat listrik maksudnya ya. Jadi kalau sekarang kalau di antara kedua lempeng itu dikasih bahan isolator ya. Jadi ini ya, dikasih kayak ini loh. Dikasih yang warna kuning ini ya. Warna kuning ini bahan isolator. Jadi nggak boleh konduktor. Kalau konduktor nanti namanya bukan kapasitor ya. Nanti terjadi aliran listrik nanti kalau konduktor. Jadi nggak boleh ada aliran listrik sehingga muatannya nanti tersimpan di sini ya. Kalau ada aliran listrik berarti kan muatannya nggak bisa disimpan. Nah, jadi dikasih ini bahan dielektrik. Bahan dielektrik itu bahan isolator ya. Ya, bahan bukan pengantar atau isolator yang disebut sebagai bahan dielektrik. Misalnya apa? Kertas, kaca, mika. Jadi misalkan kita isi kertas, tapi kertas itu maksudnya itu bahan kertas ya. Jadi bukan dari kertas yang disobek-sobek terus dimasukkan begitu, bukan. Tapi bahan pembuat kertas. Begitu pula kaca, berarti kan bahan yang dipakai untuk membuat kaca. Begitu pula mika itu ya. Nah kalau kita isi seperti itu ya, maka nanti yang terjadi ini ya. Jadi gini, perlu saya jelaskan dulu tentang istilah dielektrik. Di itu artinya dua. Elektrik itu listrik. Jadi bahan dielektrik artinya bahan dua listrik. Dua listrik itu maksudnya itu, listrik itu kan ada dua macam ya. Yaitu apa? Plus sama minus. Jadi bahan nanti yang akan mengalami istilahnya pemuatan ya. Jadi nanti bahan itu permukaannya akan mengalami pemuatan yang berbeda. Jadi kayak seperti ini ya. Kayak seperti ini nanti. Katakanlah muatan yang di sebelah kiri kita beri muatan plus dari baterai ya. Yang sebelah kanan kita beri muatan minus dari baterai. Maka nanti permukaan kiri bermuatan plus, permukaan kanan bermuatan negatif. Itu yang disebut dielektrik ya. Jadi dua muatan ya. Jadi bahan dielektrik itu maksudnya bahan yang akan mengalami ini. Istilahnya apa? Polarisasi ya. Polarisasi. Jadi satu bagian bermuatan plus, satu bagian yang lainnya bermuatan negatif. Itu namanya polarisasi ya. Pengutupan, polar itu kan kutub. Jadi D itu dua elektrik, jadi dua kutub maksudnya. Nah, dari hasil percobaannya Faraday itu menunjukkan bahwa
kalau sebuah kapasitor ya, di dalamnya itu kita kasih sebuah bahan isolator ya, maka nanti yang terjadi itu apa? Kapasitansinya akan bertambah. Jadi kalau tadi kosongan ya, ruang hampa itu kecil, ketika kita kasih bahan dielektrik ternyata naik, ya, bertambah besar. Kenapa kok begitu? Iya, karena bahan dielektrik itu menyebabkan medan listrik dalam ruang di antara kapasitor menjadi berkurang. Ya. Jadi dia bisa menurunkan medan listrik. Bahan dielektrik itu ya. Jadi ketika dia kosongkan medan listriknya kan kuat ya. Ketika dikasih bahan dielektrik medan listriknya itu menjadi kecil. Ya. Nah, kalau medan listriknya mengecil, maka yang terjadi nanti apa? Peningkatan dari kapasitansinya. Ya nanti ada penjelasannya nanti ya. Kenapa kok begitu? Ya, jadi itu. Nah, sebenarnya apa yang terjadi ketika bahan dielektrik itu kita kasih medan listrik? Yang terjadi itu seperti ini ya. Ini kata lain molekulnya ini ya. Jadi molekul-molekul dalam bahan dielektrik itu mengalami yang namanya polarisasi ini kan. Ada bagian yang bermuatan plus, ada yang bagian yang bermuatan minus ya. Ini namanya polarisasi, pengutupan ya. Terjadi pengutupan, terjadi polarisasi. Ya, satu bagian plus, satu bagian minus. Ini yang terjadi pada molekul-molekul bahan dielektrik. Nah ini kan digambarkan seperti ini kan. Jadi misalkan ini ya, ini kan kapasitor ya. Sebelah sini ini diberi muatan plus, sebelah sini diberi muatan minus ya. Sehingga terjadi ini bahan dielektriknya seperti ini ya. Sehingga nanti bahan dielektrik yang sebelah sini nanti bermuatan minus ya. Yang sebelah sini bermuatan plus. Jadi kan berlawanan ya. Ya sesuai dengan hukum Coulomb kan. Menurut hukum Coulomb kan plus menarik minus ya. Minus menarik plus kan gitu ya. Jadi yang terjadi itu ketika bahan dielektrik kita beri potensial listrik dari kapasitor ya, terjadi yang bagian dari bahan dielektrik yang berdekatan dengan lempengan yang bermuatan plus menjadi bermuatan minus ini kan. Sementara bagian bahan dielektrik yang berdekatan dengan lempengan negatif dia akan bermuatan plus. Yang tengah-tengah itu netral. Kenapa? Karena netral itu kenapa? Karena ini loh. Karena dinetralkan ini kan ya. Plus dan minus ketemu ya. Plus dan minus ketemu. Plus dan minus ketemu ya. Sehingga nanti boleh dikatakan netral. Jadi yang tinggal yang bagian tepi aja ya. Yang bagian tepi kiri dan tepi kanan. Tepi kiri bermuatan minus, tepi kanan bermuatan plus. Di tengah-tengah itu saling meniadakan. Di antara apa ini molekul-molekulnya ini ya. Itu yang terjadi. Nah, mungkin ini lebih menjelaskan lagi ya. Ini loh gini. Jadi ketika kosongan seperti ini ya. Jadi ketika kosongan, ini medan listriknya kayak gini nih. Ya katakanlah yang kanan lempengannya bermuatan plus. Yang kiri lempengannya bermuatan minus. Maka nanti terjadi medan listrik arahnya dari plus ke minus ya atau dari kanan ke kiri ini kan. Ini kosongan ya, ruang hampa. Ketika kita beri bahan dielektrik ya, terjadi seperti ini ya. Ya, jadi ini kan. Sehingga yang berdekatan dengan ini kan, dengan negatif menjadi plus. Ini kan plus ini ya. Yang berdekatan dengan lempengan plus menjadi minus. Di tengah-tengah kan netral ini ya. Plus ketemu minus kan netral. Ya, jadi yang terjadi kalau digambarkan ulang seperti ini ya. Jadi lempengan plus membuat permukaan bahan dielektrik minus. Sementara lempengan minus ya membuat bahan dielektrik bermuatan plus gitu. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya nanti akan timbul medan listrik yang berlawanan. Medan listrik dari lempengan dan medan listrik yang terjadi dalam bahan dielektrik. Karena kan berlawanan ya. Ya, kalau dari lempengan kan plusnya kanan, minusnya kiri ya. Medan listrik dari kanan ke kiri.
Sementara di dalam band dielektrik terjadi sebaliknya ya. Plusnya yang kiri, minusnya ke kanan, sehingga timbul medan listrik dari kiri ke kanan, ya, saling berlawanan. Jadi medan listrik ditimbulkan oleh lempengan sama dari bahan dielektrik itu saling berlawanan. Sehingga nanti resultannya saling bukan saling menghilangkan, saling melemahkan gitu ya. Gitu. Sehingga nanti apa yang terjadi? Menjadi mengecil kan medan listrik resultannya itu. Nah, nanti itu ya. Jadi itu yang terjadi. Jadi tadi kan dikatakan ya, ketika kita kasih bahan dielektrik ya, terjadi tadi loh di slide halaman berapa tadi ya? Ini kan dari percobaannya Faraday tadi loh. Jadi adanya bahan dielektrik menyebabkan medan listrik dalam ruang di antara konduktor pada kapasitor menjadi berkurang. Ya, karena apa? Karena bahan dielektrik itu menghasilkan medan listrik yang berlawanan dengan medan listrik oleh kedua lempeng, sehingga medan listrik di antara kedua lempeng menjadi berkurang atau menjadi mengecil. Itu yang menyebabkan peningkatan kapasitansi. Itu ya. Ya seperti ini kan nanti ya, ini loh, ini kan. Medan, maaf ini salah ketik, ini bukan medan magnetik ini ya. Ini harusnya medan listrik. Medan listrik total dalam bahan. E sama dengan epsilon 0 E. E sama dengan E0 plus E induksi. E0 itu maksudnya medan listrik oleh lempengan. 0 kan lempengan kosong. E induksi itu dari ini. Induksi itu dari bahan dielektrik. Jadi medan listrik pada bahan dielektrik itu disebut medan listrik induksi. Yang arahnya berlawanan ya. Jadi arah medan listrik induksi berlawanan dengan medan listrik dari lempengan. Sehingga nanti jadinya kan dikurangi ini nanti. Jadi E sama dengan E0 dikurangi E induksi ya. Kalau vektornya dihilangkan itu. Sehingga yang terjadi apa? E-nya jadi lebih kecil dari E0 ini loh yang terjadi kan ini. Jadi besarnya medan listrik ketika ada di elektrik pasti lebih kecil dari ketika dia kosongan atau dalam ruang hampa. Ya itu. Ya. Nah, tadi kan sudah dikatakan ya bahwa medan listrik yang ada di dalam bahan dielektrik ya, itu pasti lebih kecil daripada kalau dia medan listriknya tidak ada bahan dielektrik gitu ya. Sehingga nanti muncul istilah ini K ya. K itu apa sih? K itu konstanta dielektrik. Nah, jadi konstanta dielektrik ini menyatakan sebetulnya definisinya itu menyatakan ini ya, konstanta itu sebenarnya menyatakan berapa kali lipatnya, lebih tepatnya itu ya. Lebih tepatnya itu. Jadi definisi yang tepat ya untuk konstanta bahan dielektrik itu gini. Tadi kan dikatakan ya bahwa kapasitansi ketika diberi bahan dielektrik kan lebih tinggi daripada ketika dia kosongan. Nah, berapa kalinya itu yang disebut dengan nama konstanta dielektrik. Atau definisi yang tepat untuk konstanta dielektrik itu cuma di sini nggak ditulis secara eksplisit ya. Sebenarnya yang tepat adalah sebentar, ini juga perlu saya luruskan ya. Di sini ada banyak kesalahan ketik ini ya. Jadi gini. Jadi konstanta dielektrik itu biasanya dinyatakan dengan huruf K besar ya. K besar atau bisa juga pakai K ini kayak gini loh. Ini kan huruf apa ini? Huruf Yunani ya. Jadi jangan K kecil. Ini kan salah ini, salah ketik ini ya. Kayak ini salah ketik, ini salah ketik, salah ketik. Kenapa kok begitu? Iya, soalnya K kecil kan punya makna yang lain. K kecil itu apa sih? K kecil kan konstanta di hukum kolom ya. Di hukum kolom kan ada konstanta K. Yaitu berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Nah itu biar nggak kacau dengan itu ya. Jadi yang benar itu harus pakai K besar. Jadi ya, kalau ini benar ya, ini kan pakai K huruf ini kan huruf Yunani ya. Ini salah ketik, harusnya K besar gitu ya.
Nah, definisi yang tepat untuk K besar itu adalah ini. C dibagi C0. Jadi K besar itu sama dengan C dibagi C0. C itu apa? C itu kapasitansi kapasitor ketika diberi bahan dielektrik. C0 itu adalah kapasitansi kapasitor kalau dia kosongan atau di ruang hampa. Jadi konstanta dielektrik definisinya itu adalah C dibagi C0. C adalah konstanta, C itu adalah kapasitansi kapasitor berisi bahan dielektrik. C0 adalah kapasitas kapasitor dalam ruang hampa. K-nya adalah konstanta dielektrik. Wes itu aja deh. Rumus-rumus ini malah membingungkan ya. Ya, jadi gitu. Jadi nanti akibatnya ya itu tadi. Ini benar rumus ini ya. Jadi P sama dengan V0 dibagi K ya. Ya, jadi akibat adanya bahan dielektrik maka nanti V-nya mengecil kan itu. Itu pula medan listriknya ya. Jadi akibat adanya bahan dielektrik medan listriknya jadi mengecil kan itu. Jadi ketika ada bahan dielektrik medan listriknya mengecil, potensial listriknya mengecil sehingga nanti apa? C-nya membesar kan. Tadi rumusnya apa? C itu kan Q dibagi V ya. C sama dengan Q dibagi V. Nah, kalau Q-nya tetap, sementara V-nya mengecil kan otomatis C-nya membesar. Nah, itu. Jadi prosesnya seperti itu ya. Jadi adanya bahan dielektrik akan memperkecil medan listrik. Terus berikutnya medan listrik akan memperkecil beda potensial. Nah, beda potensial atau tegangan akan memperbesar kapasitansi. Rumus-rumusnya itu. Ya. Terus nilai K itu ya lebih dari 1 ya. Ya biasanya itu lebih dari 1. Kalau kurang dari 1 ya percuma, ngapain juga kalau kurang dari nanti malah kapasitasnya mengecil ya. Tapi nggak ada ya. Biasanya itu nilai K konstanta itu biasanya itu selalu lebih dari 1 ya. Karena ada polarisasi tadi gitu ya. Sehingga nanti C-nya akan lebih besar dari C dari ruang hampa ya. Biasanya begitu. Nah, sebetulnya K tadi itu berkaitan dengan permitivitas bahan ya. Sifat listrik bahan ya. Permitivitas itu sifat listrik. Jadi kalau kalian mendengar kata permitivitas itu artinya sifat listrik. Ada lagi namanya permeabilitas. Kalau permeabilitas itu sifat magnet. Ya, jadi konsentrasi dielektrik nanti akan menyebabkan kenaikan dari permitivitas ya. Jadi permitivitas bahan itu adalah K kalinya permitivitas ruang hampa. Ruang hampa itu berapa permitivitasnya itu? Berapa ya? Kemarin sudah saya jelaskan ya berapa permitivitasnya ruang hampa ya. Rumus di slide kemarin, ada yang tahu rumus di slide yang kemarin ya? Berapa? Berapa? Yang keras, yang keras. Sebutkan nama sama NPM. Epsilon 0 ya, permitivitas. Berapa? Ada yang tahu? Sebutkan nama sama ini ya. Nama 8,8 bukan, Pak? Hah? Ya, yang keras, yang keras, yang keras. Yang 8,8 berapa gitu ya, Pak? Iya, benar-benar. 8,85. Iya. Kali 10 berapa? min 12. Iya, benar sekali ya. Itu 8,85 kali 10 pangkat min 12 ya. Ya, itu kaitannya dengan konstanta itu loh, konstanta hukum kolom itu ya. Kan K, konstanta hukum kolom itu loh, K 9 kali 10 pangkat 9 itu ya. Jadi K itu sama dengan 1/4pi epsilon 0. Nah, itu ya. Jadi K sama dengan 1 dibagi 4pi epsilon 0. Atau kita bisa juga cari dari situ. Berarti kalau itu apa? Epsilon 0 sama dengan apa? 1/4pi K. 1 dibagi 4pi K ya. Ya bisa dihitung dari situ juga sih. 1 dibagi 4pi. Pi-nya kalian isi 3,14 ya. Terus K-nya kalian isi berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Nanti akan ketemu ya. Nanti akan ketemu itu 8,85 kali 10 pangkat minus 12 ya. Satuannya kebalikan dari K. Kalau K itu satuannya apa? K satuannya adalah Newton ya, meter kuadrat per kolom kuadrat. Itu satuan dari K. Maka satuan epsilon 0 dibalik kan, soalnya seper itu ya. Ya. Jadi kalau K itu Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, maka satuan epsilon 0 ya nanti jadi ini
kolom kuadrat per Newton meter kuadrat gitu ya, tinggal dibalik aja. Itu adalah permitivitas ruang hampa. Nah, kalau dia di dalam medium maka terjadi peningkatan ya. Ini dikalikan dengan K. K tadi konstanta dielektrik ya. Jadi akan berapa kali lipatnya? 2 kali lipatnya, 3 kali lipatnya, atau 3 kali setengah lipatnya, dan seterusnya itu. Jadi terjadi peningkatan apa? Permitivitas listriknya. Karena di dalam bahan terjadi tadi polarisasi tadi ya. Itu. Ya, jadi itu. Jadi dengan demikian konstanta dari dapat juga ya. Jadi kalau seperti ini kan kita bisa lihat bahwa kalau gitu berarti apa? K sama dengan apa? Epsilon dibagi epsilon 0 ya. Jadi menyatakan berapa kalinya permitivitas dari bahannya ya, berapa kali lipatnya dari ruang hampa atau free space ya. Ruang hampa. Dengan adanya bahan dielektrik pada kapasitor ya, maka ada nilai maksimum beda potensial yang dapat diberikan antara keping kapasitor. Nah, ini cerita lain ya. Jadi sekedar tahu aja, tapi yang penting itu yang ini. Ini ada 4 poin ya. Poin yang penting itu ini loh. Poin 1 yang poin 2 ya, yang perlu kalian tahu. Kalau ini sekedar tahu aja ya. Jadi kalau karena kita ngasih apa itu? Ngasih bahan dielektrik. Padahal kalian tahu kan bahan dielektrik nanti menghasilkan muatannya berlawanan ya. Jadi lempengan plus nanti ketemu bahan dielektrik yang bermuatan negatif. Nah, itu nanti kalau itu cukup besar nanti akan terjadi namanya itu breakdown. Jadi terjadi apa? Nanti terjadi ini. Breakdown artinya terjadi ya kalau terjadi apa? Terjadi loncatan itu ya. Jadi loncatan listrik gitu ya. Ya kayak petir gitu ya, terjadi loncatan listrik kalau apa itu terlalu besar ya. Jadi ada nilai maksimumnya. Nah, kalau terjadi loncatan listrik berarti kan muatannya hilang ya. Jadi ada apa itu? Muatan yang tersimpan jadi hilang ya. Kan kapasitor itu nggak boleh ngalirkan listrik gitu ya. Kalau ngalirkan listrik berarti ya pasti ada muatan yang nggak tersimpan ya. Hal ini berkait dengan namanya dielectric strength. Jadi kekuatan dielektrik ya. Jadi seberapa, kan tadi saya katakan dielektrik itu bahan apa sih? Bahan isolator ya. Jadi yang namanya isolator nggak boleh mengalirkan listrik. Tapi tetap ada batas kemampuannya ya. Kalau listriknya atau tegangannya terlalu tinggi ya nanti akan timbul aliran listrik. Sama kayak ini. Udara, kalau kalian saya tanya, udara itu konduktor apa isolator? Udara itu loh, konduktor apa isolator? Ada yang bisa menjawab? Konduktor itu udara ya. Konduktor apa isolator? Jawabannya ya isolator kan ini. Ya, tapi kalau tegangan listriknya cukup kuat ya, maka udara bisa mengalirkan listrik. Contohnya apa? Contohnya ya petir itu kan. Petir itu kan aliran listrik di dalam udara itu. Itu terjadi karena tegangan yang timbul ya di antara awan. Dua awan yang bermuatan listrik berbeda ya, atau mempunyai tegangan listrik yang berbeda, sudah melebihi dielectric strength dari udara ya. Sehingga nanti terjadi loncatan, terjadi aliran listrik lewat udara. Ya sama seperti itu. Di dalam kapasitor juga gitu, kalau sudah melewati kemampuan isolasi dari bahan dielektrik nanti terjadi aliran listrik juga ya. Dan itu tidak dikehendaki gitu ya, karena akan menimbulkan kerusakan pada bahan dielektriknya maksudnya itu. Tapi itu sekedar tahu aja ya. Yang penting ini ya, yang poin 1 sama poin 2. Nah, selesai ya. Ya itu. Materi hari ini tidak banyak ya, cuma itu. Jadi yang perlu saya tegaskan, poin-poin apa yang perlu kalian ingat ya. Saya ulang, apa yang pertama itu ini loh. Nah ini, 1 ya. Poin yang pertama yang perlu kalian
hafalkan ya atau ingat ya. Karena berkaitan dengan nanti ngerjakan soal-soal di ujian ya. Itu adalah ini. Definisi kapasitansi. Yaitu apa? C sama dengan Q dibagi V. Itu satu. Jadi satu poin pertama adalah definisi dari kapasitansi. Kemampuan menyimpan energi listrik. Satu. Terus yang kedua, ini C atau kapasitansi untuk masing-masing kapasitor ya. Yang kedua adalah untuk keping sejajar. Keping sejajar C sama dengan epsilon 0 A dibagi D. Poin kedua ya. Poin ketiga untuk kapasitor silinder. Nah ini ya untuk kapasitor silinder. 2pi epsilon 0 L per len. Saya ulangi lagi len ya, bukan log. Biar nanti kalian nggak salah nekan tombol kalkulatornya. Bukan tombol log, tapi tombol len ya, ln len. V per A. Jadi rumus di sini harusnya pakai len. Ini poin yang ketiga ya. Poin yang keempat ya untuk yang kapasitor bola. Mana ya? Ini ya, kapasitor bola ini ya. Bahwa C sama dengan apa? 4pi epsilon 0 A kali B per B dikurangi A. A itu jari-jari dalam, jari-jari kecil bola. Yang B jari-jari luar dari bola, dari lempengan bola luar. Itu yang keempat ya. Terus yang kelima tadi kapasitor tadi ya, kapasitor rangkaian kapasitor ya. Yang keempat. Nah, yang keempat ini untuk kapasitor paralel ya. Ini kan kapasitor paralel berarti C sama dengan sigma C. Ya. Oh kok yang keempat, yang kelima ya. Maaf, yang kelima ya. Ya, jadi yang kelima itu ini ya, poin kelima nih. Kapasitansi rangkaian paralel kapasitor yang kelima. Yang keenam, ini kapasitansi untuk kapasitor seri ya, yang keenam. Terus yang ketujuh, ya yang ketujuh kaitannya dengan energi kapasitor. Nih kan setengah CV kuadrat ini ya. Ini yang ketujuh ya. Ini setengah CV kuadrat tuh yang ketujuh. Setengah CV kuadrat. Terus yang kedelapan, ini enggak usah ini. Sekedar tahu aja. Yang kedelapannya tadi, yang kaitannya dengan konstanta dielektrik yang kedelapan tadi. Mana ini? Nah ini yang kedelapan ini ya. Cuma di sini nggak dituliskan secara eksplisit. Cuma tadi saya ucapkan aja ya tadi ya bahwa K besar itu ya konstanta dielektrik sama dengan apa? C dibagi C0 ya. Jadi K besar sama dengan C dibagi C0. Itu yang ke 8 ya, 8 atau 9. Ya, itu ya. Jadi K besar sama dengan C dibagi C0. Nah, itu poin-poinnya ya yang perlu kalian hafalkan untuk bab ini ya. Nah, berhubung masih ada waktu cukup banyak ini ya. Sekitar berapa menitan ya? 10 menitan ya. 10 menitan lah. Mungkin ada pertanyaan. Masih ada waktu 10 menitan ini. Nggak banyak materinya kayak kemarin, yang kemarin ngebut ini. Jadi nanti materi kuisnya sampai dengan ini ya, sampai dengan kapasitor ini ya. Kuisnya saya berikan hari Kamis ya, hari Kamis tapi minggu depan. Kamis besok itu asistensi, Selasa depannya saya bahas soal-soal ya. Terus ya jadi Kamis depannya lagi. Ya ada pertanyaan mungkin. Mungkin gini nanti ya, mungkin sebagai latihan kalian ya untuk kuis nanti akan saya kasih tugas ya nanti ya. Nah, tugasnya saya ambil dari buku ya. Sudah punya buku semua ya. Buku diktat yang kemarin pesan itu ya. Kalau belum bisa segera pesan ya nanti. Nanti soal-soal saya ambil dari itu semua ya.
soal kuis juga saya ambil dari buku itu ya, dengan sedikit saya rubah dikit gitu ya, baik di angka maupun sedikit modifikasi lah gitu ya. Tapi basisnya tetap dari buku itu, dari buku diktat tersebut ya, buku paket lah buku diktat itu. Ya, ada pertanyaan barangkali berkaitan dengan ini ya. Nggak ada. Benar nggak ada ya? Halo? Sepertinya belum ada. Oke. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, ya saya akhiri aja ya. Ya, saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.